Tes. Cek, satu, cek.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini, agar Tuhan sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah ibadah pada saat ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Mari siang hari ini kita akan memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Karena banyak hal Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. kasih Tuhan, buat kasih-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya. Ada rancangan yang indah terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama. Tiada kata yang lain kecuali kita mengucap syukur. Jesus, oh haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan. Lebih lagi dengan hatimu yang terdalam, katakan melewati tanpa kehadiran Tuhan. Dia ada dalam segala kondisi hidupmu. Katakan saudaraku dengan penuh iman, haleluya. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau-Ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bapa, katakan dengan kedalaman hatimu, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari sembah Dia, sembah Tuhan dengan segenap hatimu, karena banyak perkara yang Dia kerjakan. Haleluya. Kira bara-bara layamas. Bersyukur Bapa,
kasih Tuhan. Ada banyak perkara yang Kau kerjakan dalam hidup kami sampai detik siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau banyak mewarnai dalam hidup kami. Dan tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada sesuatu yang buruk. Tetapi semua yang Kau kerjakan adalah sempurna adanya. Justru mengangkat, memperbaiki, memulihkan, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan setiap kami yang percaya akan Engkau. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau sebagai ungkapan rasa syukur kami. Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Engkau memberkati, Engkau bekerja, Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu. Ada kebangkitan besar terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Ayo bertepuk tangan saudara. Lebih kenceng lagi. Lebih semangat lagi. menyelamatkan setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin. Kami rindu Tuhan.
Saudara percaya ada kegerakan besar terjadi di tempat ini? Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ada banyak cara di dalam Tuhan dalam menolong kita. Tidak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin 1000, bahkan bisa lebih. Mari kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan dengan penuh hati. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari kita bersama bangkit berdiri. Katakan, ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Untuk tetap menyembah-Mu. Dia pernah menolong saudara. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkat. Mari angkat tangan. Katakan, anugerah-Mu Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu. Limpahi setiap kami dengan anugerah-Mu. Katakan lebih lagi, saudara. Anugerah-Mu jadi perisaiku, Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku
Inilah yang selalu menjadi alasan bagi kami untuk menentukan pilihan, untuk tetap setia dan percaya kepada Engkau. Karena selalu ada dan selalu ada jalan di hadapan Tuhan. Engkau tidak kurang cara untuk menolong anak-anak-Mu. 1000 cara lebih Engkau menyatakan perhatian dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan itu pula yang menjadi alasan bagi kami berada di tempat ini. Bukan sekedar berharap berkat-berkat jasmania, tetapi kami benar-benar rindu mengalami Engkau dalam kehidupan ini. Karena sungguh pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan ini, Bapa. Berkati dan urapi ibadah kami siang hari ini. Setiap pribadi yang siap mengalami Engkau, Tuhan berkati jamaah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terinspirasi dari khotbah renungan minggu lalu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Albert, saya tergelitik untuk mendalami, untuk mencari alasan lebih dalam lagi. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Mengapa kita harus beriman kepada Tuhan? Atas alasan apa kita percaya dan beriman kepada Tuhan? Dan itu pula yang menjadi tema topik renungan yang akan saya bawakan pada siang hari ini, bertajuk memahami iman kepada Tuhan. Perikop terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-10. Ayat konsentrasi kita di ayat 17. Tetapi kita akan baca dari awal, dari ayat 1, dari ayat pertama. Supaya kita memahami kronologi munculnya kalimat yang ada di dalam ayat 17. Roma pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai 17. Dan sekali lagi ayat mas kita, ayat fokus kita ayat 17. Kita mulai baca dari ayat pertama. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ayat 1 saya mulai Roma 10. Saudara-saudara, mari kita coba pahami ayat per ayat, karena dari ayat per ayat ini kita akan digiring, kita akan dibawa kepada sebuah pemahaman yang dalam menuju ayat 17. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku Paulus kepada Tuhan ialah supaya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Dan ini yang disangkal dan ditolak oleh orang-orang Yahudi, bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Kristus adalah penggenapan Mesias yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, yang tidak dipercayai sampai hari ini oleh beberapa kelompok Yahudi ini. Terus, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya.
Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ini alasan bagi mereka untuk tidak percaya kepada Yesus. Apakah Yesus mungkin harus naik turun surga, sebagaimana mestinya yang dipahami oleh mereka Mesias yang adalah Allah. Kemudian, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri pernah berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, perhatikan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mengapa orang-orang Israel, ortodok, orang-orang Yahudi, iman percaya mereka tidak diperhitungkan sebagai iman sejati? Padahal mereka menguasai seluruh hukum Taurat, menguasai prinsip-prinsip kebenaran Allah. Oleh karena mereka mengandalkan apa yang dibaca, apa yang dipahami secara tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi tidak membuka diri, membuka hati atas nubuatan Yesus Kristus sebagai Mesias yang seharusnya menjadi jawaban atas pergumulan mereka ketika mereka mencari dan menunggu Sang Mesias. Bagi mereka, sekali lagi beberapa kali saya sampaikan, orang-orang Yahudi nggak mau. Bagaimana mungkin Mesias datang kok dalam bentuk orok, bayi biasa, tukang kayu lagi, mangannya sego tewel, loh mungkin loh, kalau saat itu ada sego tewel. Nggak bisa. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias harus hadir sebagai sosok yang spektakuler, kayak Superman, Batman, Gundala dan sebagainya mungkin. Mereka kecewa, loh kok hadir kok manusia biasa seperti saya, seperti yang lainnya. Karena mereka tidak memahami konsep yang benar. Nubuatan-nubuatan para nabi disampaikan, Yesaya menyampaikan. Sampai Yesaya sendiri stres. Tuhan, bagaimana mungkin saya lakukan kalau mereka tetap saja enggak percaya? Seperti tadi apa? Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sudah saya sampaikan sedemikian rupa. Dan itu menggelitik hati saya untuk mencari pemahaman yang benar tentang iman kepada Tuhan. Kalimat ini mungkin populer di telinga kita. Kalimat ini sudah menjadi bahasa gaul, bahasa sehari-hari. Kalau mungkin ditanya satu persatu, kita pasti punya jawaban yang sama.
Apa itu iman kepada Tuhan? Pada prinsipnya selalu jawabannya satu. Iman ya percaya kepada Tuhan. Selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu iman kepada Tuhan itu berangkat dari mana? Apakah hal itu muncul serta-merta kemudian kita langsung menyatakan iman kepada Tuhan? Pertanyaannya adalah atas dasar apa kita percaya kepada Tuhan? Yaitu Pak Alkitab ngomong, Alkitab yang mana? Itu Pak yang disampaikan khotbah-khotbah rohaniwan, pendeta dan sebagainya. Khotbah yang mana? Setiap pengkhotbah punya versi yang berbeda. Punya penjelasan yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda kadang-kadang. Nah, sebetulnya sederhana. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, perikop yang kita renungkan pada siang hari ini, kita mendapatkan semacam proses pertumbuhan iman sampai memunculkan statement bagi setiap orang percaya bahwa dia percaya dan beriman kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita ditanya, kenapa Bapak percaya kepada Tuhan Yesus? Apa alasannya? Alasan kita reguler seperti tadi, tetapi tidak memiliki pemahaman yang khas pribadi kita. Pertanyaannya kalau ditujukan kepada masing-masing pribadi, atas alasan apa Bapak secara pribadi percaya kepada Tuhan? Waktu wong buktinya Bapak tidak ditolong Tuhan, wong ibu ya juga doanya tidak didengar oleh Tuhan. Sakit ya masih sakit. Pergumulan keluarga, bisnis, dagang dan sebagainya ya masih. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan fakta-fakta semacam ini, apa jawaban kita? Masihkah kita tetap menyatakan percaya kepada Tuhan? Oh tetap Pak, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Lah ya atas alasan apa? Seharusnya ini menolong kita pribadi, masing pribadi untuk menemukan jawaban atas alasan apa. Sehingga yang muncul, yang keluar dari mulut bibir kita ini bukan cuma lelamis, abang-abangi lambe, enggak. Betul-betul kita punya alasan kuat secara pribadi. Aku percaya beriman kepada Tuhan. Karena ini loh. Sampai ada statement yang mengatakan, kalau toh sampai penyakitku tidak sembuh, aku tetap percaya kepada Tuhan. Loh, sampai titik itu, kan mestinya ada alasan yang kuat, alasan tertentu. Dan orang-orang percaya yang menyatakan hal ini, dia betul-betul mendalami, bukan itu kata-kata putus asa, ya wis. Tetap percaya aja. Walaupun tidak disembuhkan, walaupun tidak dipulihkan ekonomi, dagang saya, usaha saya dan sebagainya. Seharusnya ini bukan semata-mata ungkapan putus asa karena kita tidak menemukan jawaban yang kita harapkan. Tetapi ada alasan-alasan yang kuat. Nah, mari kita perhatikan. Kita mendapatkan pemahaman yang jelas bahwa iman itu tidak muncul serta-merta hanya gara-gara kita sudah baca Alkitab, baca kalimat-kalimat kata-kata rohani di dalam Alkitab, buku-buku motivasi atau apapun. Tetapi ini, iman itu timbul ketika justru kita melampaui apa yang kita baca. Apa yang kita baca? Tuhan menolong kita. Ini contoh. Tuhan menolong saya. Kita tidak berhenti sampai pemahaman letter luck itu tadi. Tuhan menolong. Lah, Tuhan menolong ini caranya gimana? Dan bagaimana saya sampai bisa betul-betul percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dengan itu. Nah, itu cara berpikir smart.
Sehingga kita tidak puas sampai pada batas tulisan-tulisan letterlek tanpa ada pemahaman yang dalam. Sampai betul-betul memotivasi kita, membuat kita betul-betul menyatakan keputusan, aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Sehingga kalau ada komplainisasi, loh nanti jawaban doamu enggak sama gimana? Masihkah kita tetap, Tuhan tetap menolong saya? Loh buktinya doamu enggak terjawab gitu kok. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu kok. Masihkah kita seperti itu? Bagi orang-orang yang percaya, yang memahami hal ini, dia akan diberikan hikmat untuk memahami, melampaui apa yang kita baca. Nah, proses yang pertama, proses pertumbuhan atau proses munculnya iman percaya kepada Tuhan itu tidak lain adalah satu, mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukankah ada ayat yang mengatakan seperti itu dalam firman Tuhan? Loh, kalau gitu baca Alkitab enggak perlu Pak, enggak penting. Perlu. Lah dari mana kita bisa mendengar kalau kita enggak ada yang membacakan? Enggak ada yang memberitakan dan sebagainya, perlu. Tetapi lebih dari sekedar cuma baca. Dan menangkap apa yang kita baca itu sebatas pengetahuan, kita koleksi pengetahuan di otak kepala kita. Yesus itu ini, Tuhan Yesus itu menolong. Perbendaraan kalimat-kalimat positif itu hanya terekam dan mengendap di pikiran kita sampai pada batas pengetahuan. Ya kita tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Dibutuhkan tindakan yang lebih dalam lagi. Apa itu? Mendengar. Apa itu mendengar? Mendengar itu menangkap dari Tuhan apa pesan-pesan dari rema firman Tuhan itu untuk kita secara pribadi. Lebih dari sekedar memakai indera fisik kita yang namanya telinga. Tuhan ingin saudara dan saya melatih untuk mendengar rema Tuhan, sabda Tuhan, perkataan Tuhan itu lewat telinga hati. Mendengar dengan hati. Beda dengan mendengar secara fisik. Apa yang kita dengar, bahkan yang positif-positif itu belum tentu membangun iman kita. Tetapi ketika kita buka hati ini untuk mendengar sabda Tuhan berbicara secara langsung dalam hidup kita masing-masing, di situ akan terjadi perubahan. Jadi saudara-saudara mendengar firman Tuhan dengan hati. Firman Tuhan hanya akan tertanam di dalam hati kita ketika Roh Kudus berperan. Roh Kudus ambil bagian, menyertai pemberitaan dan kemudian membuka hati orang tersebut sehingga menjadi percaya. Ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, saya tidak semata-mata hanya memakai logika. Saya butuh referensi, buku-buku teologi untuk melengkapi renungan saya. Tetapi tidak lepas dari semuanya itu, saya selalu minta bimbingan Tuhan. Saudara tahu enggak? Enggak tahu, belum saya kasih tahu. Mempersiapkan khotbah ini sebetulnya 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu sudah bisa kan. Sampai tadi pagi jam 3 saya masih berada di gereja. Enggak ketemu temanya. Ampun Tuhan. Saya baca artikel. Saya coba upload itu renungan-renungan online dan sebagainya. Enggak masuk. Saya pulang.
Apa yang saya lakukan? Tidur. Tetapi saya renungkan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saya. Ternyata Tuhan ingin berbicara terhadap diri saya. Itu tidak lepas dari kehidupan saya sendiri. Pertumbuhan iman yang ada di dalam kehidupan saya sendiri. Dan saya betul-betul secara pribadi merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya sudah lama tidur pisah ranjang sama istri saya. Bukan maksudnya ada perselisihan pertengkaran loh, enggak. Pernah saya katakan itu butuh tok kayak ngumpul. Enggak, pisah sendiri-sendiri. Saudara lewat jam 2, jam 3 malam, saudara lewat depan rumah saya pasti saudara akan ketemu saya di pelataran depan rumah. Saya sering tidur di situ, kecuali kalau hujan gini. Wong pernah itu tidur di situ, sudah kehujanan baru saya bangun. Jadi yang namanya coro, kecoa, kodok, luwing, lipan, kelabang, itu sudah jadi teman tidur saya, bukan istri saya malah. Loh, di situ pertolongan Tuhan tuh saya rasakan. Loh kok aku enggak dintop, permisi, nyuwun sewu ya permisi. Sampai pernah masuk celana dalam saya itu. Loh, pagi-pagi saya dibangunke sama istri saya, luwengnya, anunya tuh sudah melungker di bokong saya, malah mati. Loh itu. Dan selalu saya merasakan, apa ini? Penyertaan Tuhan yang luar biasa dari hal yang paling kecil. Dan itu menjadi alasan saya pribadi. Jadi konsep iman yang saya miliki itu tidak universal seperti yang dipahami oleh banyak orang karena sering baca renungan, sering dengar khotbah. Nah, ini masuk yang kedua. Selain kita membuka diri untuk mendengar dengan hati perkataan dan rema Tuhan, mengalami firman Tuhan itu jauh lebih penting. Dan itu dibutuhkan apa? Keintiman. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tidak heran apabila orang-orang percaya intim dengan Tuhan, sama Tuhan itu sudah blokosuto. Tidak seperti orang lain. Setiap saat selalu izin sama Tuhan. Tuhan, aku mau buka usaha baru, tolong ya Tuhan. Dan banyak kesaksian. Ketika melibatkan Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Sidik-sidik kok takut Tuhan, ngarep menggok rono, ya ada kan. Beberapa hamba Tuhan yang nyetir gitu bingung, aku menggok endi gitu Tuhan, ngiwa penengen. Loh gitu kok enggak takut sama Tuhan. Itu kalau enggak intimasi, persekutuan intim dengan Tuhan. Dan jangan heran, perlu kita coba dan lakukan. Tuhan bisa diajak komunikasi. Walaupun itu tidak audible, dengan kehadiran suaranya yang menggelegar kayak dewa, enggak. Tuhan hadir dalam kesenyapan, Tuhan hadir dalam ketenangan, Tuhan menyapa dalam kesunyian, dalam segala hal. Cuman saja kita enggak peka akan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan. Bukankah dalam setiap hal ketika kita diluputkan dari mara bahaya, malapetaka, celaka, selalu ada alasan, disitulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan seharusnya itu menjadi alasan pribadi, saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya karena koleksi khotbah pendeta, dikelompokno dirangkum dhewe, enggak. Pengalaman. Mengalami firman Tuhan, kuasa dan kemuliaan Tuhan itu harus termanifestasi dalam diri kita, harus terwujud. Rugi kita percaya kepada Tuhan sekian lamanya, tetapi kita enggak pernah mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, kuasanya,
kemuliaannya, pertolongannya, sukacitanya, dan sebagainya. Selanjutnya, tidak kalah penting, hal yang ketiga dan yang terakhir. Selain menyediakan diri untuk dengar-dengaran dengan hati atas rema, suara Tuhan, perkataan dan sabda Tuhan. Miliki kerinduan untuk mengalami. Jangan sampai puas pada batas mendengar saja, membaca saja. Alami. Jadi orang Kristen prinsipnya itu adalah alami, mengalami. Sangat rugi kalau kita menjadi orang Kristen sekian lama, tetapi tidak pernah kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa setiap saat. Jangan sidik-sidik dilalah kersane Allah, kebetulan dan sebagainya. Tidak ada kebetulan. Semua diatur olehnya. Ada pujian mengatakan, semua ada di dalam kendali kuasanya. Dan yang terakhir adalah penting menghidupi firman Tuhan. Iman harus dibangun di atas dasar ketaatan kepada Tuhan. Ini yang terpenting bagi kita. Ini yang gagal dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ortodok. Mereka melakukan semuanya itu, perintah-perintah titah, hukum Taurat dan sebagainya. Satu hal, mereka tidak taat untuk memahami dengan benar apa yang mereka percayai dari Taurat Tuhan itu. Saudara-saudara yang kasih, Tuhan memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kebutuhan kita saat kita benar-benar taat kepadanya. Dan Tuhan bertindak bagi kepentingan siapapun yang mentaatinya. Percaya kepada Tuhan berarti melihat melampaui apa yang kita lihat kepada hal-hal yang Tuhan ingin tunjukkan dalam hidup kita. Jangan batasi kacamata iman kita dengan apa yang hanya dapat kita lihat secara mata. Karena Tuhan selalu punya prospek atas apa yang dapat kita lihat dengan kacamata iman. Dari pergumulan-pergumulan kita. Kenapa kita diizinkan sakit? Kenapa kita diizinkan bangkrut? Kenapa kita diizinkan kolaps dan sebagainya? Selalu ada prospek yang Tuhan ingin tunjukkan untuk memproses pertumbuhan iman kita menjadi dewasa dan berkualitas. Saya mendapatkan quote ungkapan rohani dari persekutuan wilayah. Ada seorang jemaat Tuhan yang mengirimkan ini. Kalimat itu mengatakan, Tuhan tidak pernah memberi kita mimpi yang sesuai dengan anggaran kita. Tuhan tidak memeriksa rekening bank kita. Cara Tuhan memperhatikan, menolong kita, tidak tergantung berapa investasi saudara, uang saudara dan saya, rekening saudara. Tuhan hanya memeriksa iman kita. Karya Tuhan tidak ditentukan seberapa besar kekayaan harta atau modal yang kita miliki. Iman, bahkan ketika saudara dan saya hanya memiliki sebesar biji sesawi iman saja, itu akan diperhitungkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya. Sampai satu saat, dengan iman sekecil itu atau sebesar itu, saudara dan saya pun mampu memindahkan gunung. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kembali membangkitkan iman percaya kami untuk memahami apa yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di balik segala perkara yang terjadi dan Engkau izinkan dalam hidup ini. Ajar kepada kami untuk peka ya Roh Kudus. Mampu mendengar dengan hati apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam hidup kami dengan segala yang terjadi dalam hidup ini. Berikan kerinduan kepada kami,
tidak berhenti puas sampai pada batas membaca, mendengar, memperhatikan, melihat. Tetapi berikan karunia kepada kami untuk mengalami Engkau dalam hidup ini. Dan berikan hikmat kepada kami ya Roh Kudus untuk mampu menghidupkan firman itu dalam hidup kami. Sehingga hidup tidak lagi stuck, tetapi hidup penuh dengan dinamika. Karena dinamika Roh Kudus, dinamika rema itu hidup di dalam hidup kami. Sukacita surgawi melimpah atas kami. Damai sejahtera Tuhan dipenuhkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum ada penekanan beberapa warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pak Elisa, ada beberapa hal penekanan mengenai pelaksanaan Natal di tempat kita. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan satu informasi, berita duka, telah dipanggil Tuhan, bisa ya. Telah dipanggil Tuhan saudara kita Lucky Romawati Lim Sin Lan. Mungkin tidak ada banyak yang tahu ya, mungkin Pak Lukas Karwoto ingat. Beliau ini adalah anaknya Ibu Mei Hadi yang di Pergulan itu. Dan sudah lama tinggal di Semarang bersama Cik Iwa, terus ponaannya dan sebagainya. Dipanggil Tuhan Sabtu kemarin dan rencana akan dikremasi. Beliau juga adalah anggota Jemaat Tuhan GIA Kudus, tetapi sudah lama hijrah ke Semarang dan beribadah di Pringgading. Dan kami menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya serahkan kepada Pak Senong. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Natal. Seperti yang tertulis di dalam warta, beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan di dalam warta, namun ini akan kami sampaikan terkait nanti dengan pembagian kupon yang akan dimulai besok pagi. Jadi yang pertama, bahwa ibadah perayaan Natal itu akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 25 dan tanggal 26 Desember yang akan datang. Dimulai jam 5 sore atau jam 17. Jemaat yang akan hadir dalam ibadah perayaan Natal tersebut harus mengambil kupon sebagai tiket masuk. Panitia hanya menyediakan 250 kupon untuk sekali ibadah. Jadi karena kita ibadah 2 kali 25, 26, jadi totalnya 500. Pengambilan kupon akan dimulai besok pagi, hari Senin tanggal 29 November, sampai dengan tanggal 5 Desember yang akan datang. Jadi waktunya ada 1 minggu. Tetapi karena kupon terbatas, siapa cepat dia dapat. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya hari Rebu atau hari Kamis sebelum tanggal 5 sudah habis, panitia tidak menyediakan kupon lagi. Ini terkait dengan PPKM yang akan diterapkan oleh pemerintah pada saat Natalan nanti. Pengambilan kupon di meja security, ya. Jadi di meja security, di situ nanti akan disediakan 2 meja. Meja pertama untuk kupon yang tanggal 25, meja kedua untuk kupon yang tanggal 26. Nah, supaya semua jemaat nanti dapat, mohon setiap jemaat hanya untuk 1 kupon. Jadi jangan sampai
satu jemaat ambil 2 kupon untuk tanggal 25 dan 26. Cukup sekali ibadah karena menu berkat Tuhannya sama. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Ferry Sage. Menunya sama, ya jadi tidak perlu double. Kemudian yang berikutnya, kupon harus dibawa saat hadir dalam ibadah perayaan Natal nanti tanggal 25 atau tanggal 26. Kemudian terkait dengan prokes dan PPKM level 3, ditekankan kembali bahwa setiap jemaat harus menjalankan prokes dengan ketat. Itu kemudian ada tambahan di lembar yang lain di Warta. Untuk Natal umum itu terkait dengan PPKM level 3 tadi dan juga terkait dengan diadakannya perayaan Natal untuk seksi KAA, sehingga dimohon dengan hormat dan sangat supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak membawa anak-anak dalam ibadah perayaan Natal tanggal 25 atau 26. Ya, jadi jangan mengambilkan kupon untuk anak-anak, terutama yang anak-anak ini yang menjadi murid sekolah minggu karena akan hadir di Natal sekolah minggu tersebut. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kupon. Jadi kupon itu panitia menyediakan 4 warna, ya, merah dan hijau. Merah tua itu untuk tanggal 25 yang duduk di lantai 2, di ruang ibadah lantai 2. Kemudian yang merah muda itu untuk tanggal 25 juga, tetapi untuk yang duduk di ruang balkon. Ini yang merah ya, tua dan muda. Kemudian yang hijau, ini hijau tua. Hijau tua itu untuk tanggal 26 duduk di ruang ibadah lantai 2. Dan hijau muda itu tanggal 26 yang duduk di ruang balkon ya di atas. Itu jadi ada 4 warna, silakan nanti memilih salah satu ya. Kemudian untuk Excelnya, jadi pada waktu nanti Bapak Ibu mengambil kupon ini, itu diharapkan untuk mengisi, ya ada kolom-kolom ini sebagai tanda terima supaya tercatat begitu ya. Jadi di sini ada 7 kolom, tetapi yang diisi cukup 6 karena yang satu itu nomor urut sudah ada isinya. Ini sebagai contoh ya. Jadi kolom kedua itu yang mengambil kupon tadi itu ditulis saja, ditulis untuk siapa saja. Misalnya ayah mengambilkan ibu, anak 2 misalnya gitu, berarti total 4. Lah di kolom jumlah kupon ditulis 4. Ya, untuk ayah, ibu, anak pertama, anak kedua misalnya gitu. Ya kalau di situ ada nama-nama, ini namanya acak ya. Kemudian kolom yang berikutnya, kolom keempat, itu ditulis gembala wilayah. Jadi gembala wilayah di Gereja Isa Al-Masih Kudus itu hanya 3, ada 3, yaitu Pak Yo, Pak Elisa dengan Pak Ferry. Silahkan sesuai dengan tempat tinggalnya. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan pembagian wilayah yang baru itu. Mohon nanti diisi sesuai dengan gembala wilayah itu. Kemudian yang kolom ke-5 itu nama pengambil kupon. Ya. Jadi kalau yang ngambil ayah, misalnya ayahnya namanya Paulus, ya pengambilnya Paulus gitu ya. Kemudian tanda tangan yang mengambil dan kolom terakhir itu diisi tanggal dan jam waktu ambil.
Itu kira-kira informasi mengenai Natal dan juga tata cara atau teknis pengambilan kupon yang akan dimulai besok pagi. Bagi Bapak Ibu yang kurang jelas bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Pak Oni. Demikian informasi, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Elisa. Terus dukung dalam doa untuk ke-12 saudara-saudara kita yang akan dibaptis nanti tanggal 12 Desember pada hari Minggu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan di gereja kita, Isa Al-Masih. Kalau ada, bisa dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ada satu di atas, ada yang lain? Yang di bawah? Baik, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 28 November. Dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri, atau kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak masuk di warta jemaat pas tanggalnya tanggal 22 sampai 28, kalau ada yang hadir boleh silahkan berdiri. Oke, yang di atas ada? Oke, yang sebelah timur Pak Seno ada? Sudah? Sebelah timur? Baik, kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa. Saudara bisa memberkati dengan doa-doa saudara ya yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Mari kita akan tunduk kepala. Merupakan satu kesempatan yang luar biasa ketika Engkau menghadirkan kami di dalam dunia ini. Bukan tanpa tujuan dan maksud yang tidak mulia, tetapi setiap kejadian kami adalah mulia dan ajaib. Engkau punya tujuan yang begitu besar, tidak hanya untuk selama kami hidup, tetapi ketika kami meninggalkan dalam dunia ini pun Engkau punya tujuan yang mulia. Itu sebabnya hari ini kami khusus berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun. Engkau Tuhan yang maha mengerti tentang apa yang sedang mereka gumulkan hari-hari ini. Biarlah pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat itu akan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan akan meneguhkan, menguatkan hidup mereka. Bahkan Tuhan memberkati dengan pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib, yang membuat mereka makin hari makin takjub betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati dengan stamina yang makin prima. Di tengah-tengah kondisi yang kurang baik sekalipun, kami percaya anugerah-Mu memelihara mereka, anugerah-Mu mengelilingi mereka, anugerah-Mu melindungi mereka, bahkan Tuhan memberkati dengan keselamatan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup-Mu mulai siang hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang kami bersama-sama sehati berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada. Mungkin ada di ruangan ini, mungkin mereka ada di rumah, mungkin mereka ada di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa selama mereka ditangani oleh tenaga medis, kami berdoa supaya Engkau memberikan dokter yang terbaik, Engkau memberikan obat yang terbaik, supaya ada penanganan yang sangat tepat, sehingga pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Lepas dari semua penanganan medis yang sedang mereka jalani hari-hari ini,
kami tetap percaya. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, kiranya akan mengalami kuasa mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan, bilur-Mu sanggup untuk menyembuhkan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satu jemaat pun mereka yang ragu-ragu akan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Keluarga besar Gereja Isa Al-Masih, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai detik hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka yang sakit, Engkau melawat mereka yang lemah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah yang kedua ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah pada saat ini. Bahkan kami bisa merasakan berkat Allah turun ke atas kami semua. Tuhan, hari ini kami bisa bersyukur karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan yang kami alami. Hari ini kami bisa memberikan persembahan, itu juga semata-mata karena berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Sehingga memungkinkan kami bisa seperti saat ini. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar kami tahu bahwa Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil. Dan kami makin yakin dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau akan berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Sehingga benar-benar kami akan bisa merasakan setiap saat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu agar Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Mu ke atas kami. Biarlah kasih kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua. Mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah
kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Amin.